Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu politik etis. Nah, politik etis atau politik balas budi merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-20 sekitar tahun 1901, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi setelah mengalami eksploitasi melalui sistem tanam paksa. Nah, adapun latar belakang dari politik etis itu yang pertama itu adanya tadi sistem tanam paksa, yang mana sistem tanam paksa ini diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Di sini masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam komoditas tanaman seperti kopi dan gula untuk diekspor ke Belanda, yang mana kebijakan ini menyebabkan penderitaan besar seperti kelaparan, kemiskinan di masyarakat pribumi. Yang kedua itu ada kritik dan tokoh dari tokoh Belanda. Beberapa tokoh Belanda seperti Van de Venter merasakan bahwa pemerintah kolonial Belanda ini harus bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Van de Venter ini menulis bahwa Belanda itu memiliki utang budi kepada rakyat Indonesia karena mengeksploitasi mereka selama bertahun-tahun. Yang ketiga itu ada pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901, memberikan pidato yang menekankan pentingnya untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat negara jajahan, yang mana pidato ini sendiri merupakan titik awal bagi penerapan politik etis sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintahan kolonial Belanda. Adapun program yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia itu program politik etis itu ada 3. Yang pertama itu edukasi atau pendidikan. Di sini mendirikan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat pribumi yang bertujuan untuk mengurangi buta huruf dan mencetak generasi yang mampu berkontribusi pada kalangan masyarakat. Yang kedua itu ada pengairan, pembangunan infrastruktur irigasi untuk mendukung pertanian dan meningkatkan hasil panen. Nah, di sini proyek ini mencakup pembuatan jalan, bendungan, ataupun yang lainnya untuk membantu petani dalam pengelolaan lahan mereka. Yang ketiga itu transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah seperti yang padat itu di daerah Jawa ke daerah yang kurang padat penduduknya seperti di daerah Sumatera dan Kalimantan. Nah, tujuannya itu adalah untuk meratakan kepadatan penduduk dan mengembangkan daerah-daerah baru. Nah, adapun tokoh-tokoh dari politik etis itu yang terlibat itu dari politik etis itu yang pertama itu ada Peter Both, yang mana merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda. Beliau ini mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasi kesengsaraan masyarakat Hindia Belanda karena adanya sistem tanam paksa. Ia juga menuangkan gagasannya mengenai hal tersebut di dalam bukunya. Nah, yang kedua itu ada Cornelis atau Van de Venter. Nah, Van de Venter sendiri merupakan ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan. Ada di dalam bukunya, itu salah satu bukunya yang diterbitkan pada tahun 1891, ia menyatakan bahwa Belanda itu memiliki hutang kehormatan kepada masyarakat pribumi atas kekayaan yang diterimanya dari penderitaan mereka. Yang terakhir itu ada Edward Doesnecker. Nah, di sini Doesnecker merupakan penulis dari buku Max Helfer, yang mana buku tersebut merupakan novel yang berisi kritikan atas kelakuan buruk penjajahan terhadap orang-orang pribumi. Nah, buku ini diterbitkan sekitar tahun 1860 dan langsung membuat heboh dari banyak orang pada saat itu. Nah, adapun dampak-dampak dari kebijakan politik etis tadi seperti migrasi, edukasi, dan irigasi tadi, adapun dampak positif dan negatif. Nah, adapun dampak dari positifnya pendidikan. Nah, munculnya sekolah-sekolah yang mana meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, yang mana ini dapat meningkatkan kurangnya buta huruf dan melahirkan kaum terpelajar, yang mana nantinya berperan dalam pergerakan nasional. Dan itu ada
positif dari politik etis tadi. Adapun dampak negatif yang pertama itu kesenjangan sosial. Nah, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat pribumi itu cenderung mengutamakan golongan bangsawan, sementara masyarakat biasa itu tetap saja kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Yang kedua itu konflik dengan pemerintah kolonial. Dan di sini kebijakan ini sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah kolonial Belanda karena rakyat itu merasa dieksploitasi dan tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Dan selanjutnya itu ada ekonomi yang tidak seimbang. Nah, di sini munculnya sistem kapitalisme modern menyebabkan persaingan yang tidak adil bagi usaha lokal, di mana perusahaan yang asing lebih dominan dan merugikan ekonomi lokal. Nah, itulah beberapa dampak dari kebijakan politik etis tadi. Adapun dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.